PMK ya, penyakit mulut dan kuku di para peternak, yang mungkin Sobat Besti kalau melihat TV pernah bahwa ada satu keluarga yang dia sampai menangis gitu kan ketika sapinya itu dipotong terpaksa, karena mereka sudah mengharapkan itu untuk kurban. Tabungan berapa tahun, ini kurban akan terjual 25 juta misalnya, tiba-tiba harus dipotong mendadak. Ingin membantu dengan memberikan bakalan sapi kepada si para peternak tadi gitu. Nah, ini hasil dari manfaatnya ya, kalau sukupnya kan tetap. Jadi hasil manfaatnya, satu ini adalah program ternak produktif bekerja sama dengan IPB. Nah, kemudian nanti dari setelah mereka dibelikan bakalan, kemudian dijual, hasilnya itu dibagi dua lagi. Satu untuk si peternak, keuntungannya kan dia sudah dapat dari harga pokoknya sapinya dia tetap dapat, tapi harga dia keuntungannya dia dapat, sebagian lagi untuk beasiswa para pendamping peternak tadi. Gitu. Jenis wakaf itu bermacam-macam ya, tergantung apanya. Tapi kalau pengertian wakaf itu sendiri kan tadi artinya dia dari kata wakofa ya, kifu wakfan, artinya menahan atau berhenti gitu ya. Ditahan fisiknya atau barangnya, tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, tetapi dimanfaatkan dikelola dan manfaatnya yang disalurkan yang seperti itu. Nah, kalau jenis-jenisnya berdasarkan si penerima manfaatnya itu ada namanya wakaf khairi. Wakaf untuk kemaslahatan umat. Artinya yang memanfaatkan atau mendapatkan penyaluran dari wakaf itu adalah si masyarakat luas. Kemudian ada wakaf zuri atau wakaf ahli. Nah, ini adalah yang mendapatkan manfaat itu dari kalangan keluarga si wakif. Misalnya ayah ibunya sekarang mampu, tetapi kalau ingin berwakaf khawatir nanti anak keturunannya tidak tidak mendapatkan manfaat dari situ misalnya. Itu tidak ada masalah karena boleh saja ketika asetnya atau hartanya itu diwakafkan, maka manfaatnya untuk keluarga saya itu secara hukum boleh. Wakaf mustarok, jadi wakaf campuran di mana hasilnya itu sebagian untuk keluarganya, tapi sebagian lagi untuk masyarakat luas. Jadi ahli warisnya tetap terjaga, sementara masyarakat mendapatkan kemaslahatan dari harta benda wakaf itu. Dari sisi waktunya itu ada dua. Kalau dulu dikenal bahwa yang namanya wakaf itu hanya wakaf yang bersifat abadi. Artinya kalau kita sudah menyerahkan harta untuk diwakafkan, tidak bisa kita ambil lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ada secara hukum itu boleh wakaf berjangka atau wakaf temporer. Jadi diwakafkan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya kalau yang seperti sekarang sukuk, ini jangka waktunya 2 tahun, itu diwakafkan di mana hasilnya itu tetap bisa dipakai untuk wakaf. Tapi ketika masa sudah selesai jangka waktunya itu harta benda wakafnya bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi seperti kita kalau mempunyai aset-aset yang mungkin saat ini tidak produktif daripada tidak ada manfaat, mendingan diwakafkan untuk jangka waktu tertentu. Untuk penggunaannya, nah ini ada yang mungkin kalau Sobat Besti sudah biasa berwakaf untuk masjid gitu ya, berwakaf untuk pesantren atau apa gitu ya yang dalam bentuk fisik. Nah itu adalah aset wakaf yang zati atau basir. Jadi zatnya itu sendiri yang diwakafkan. Tapi kalau yang manfaatnya, misalnya yang kayak wakaf uang, itu adalah wakaf mistimari. Jadi harta benda wakafnya harus dikelola terlebih dahulu, baru kemudian ininya manfaatnya yang disalurkan untuk para penerima manfaat. Jadi sekarang mulai digalakkan, walaupun sudah lama sebenarnya, untuk bagaimana kita bisa melakukan wakaf uang gitu. Jadi wakaf itu tidak identik lagi dengan kita harus kaya raya, kita harus mempunyai aset yang banyak, kita harus sudah berumur dulu gitu. Tidak, karena mari dari sekarang itu kita harus berinvestasi dan investasi kita harus cerdas. Kita membeli aset kita di masa datang nanti-nanti dengan harga yang sekarang gitu. Jadi kan sangat murah, sangat mudah dan sangat nyaman ya untuk berinvestasi dengan berwakaf ini. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang ketika kita sudah berhenti beramal, tapi manfaat amalnya masih terus tersalur kepada kita.